salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sarah sendiri dengan NIM 070111183801. Yang terhormat Bapak Arahman Febri sebagai dosen pengampu hukum administrasi negara. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah materi tentang sumber-sumber hukum administrasi negara. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita membahas materi tersebut. Pada pembahasan pertama mengenai pengertian sumber hukum, yang dimana merujuk pada dasar-dasar yang menjadi acuan dalam pembentukan, pengembangan, dan penerapan hukum. Dalam konteks hukum, sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum material, yang dimana sumber hukum formal adalah dokumen atau norma yang diakui secara resmi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan. Sementara itu, sumber hukum material mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi substansi hukum, seperti nilai-nilai sosial, budaya, dan ekonomi yang ada dalam masyarakat. Pentingnya memahami sumber hukum terletak pada perannya dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan. Sumber hukum memberikan kerangka kerja bagi tindakan pemerintah dan hak-hak individu, serta berfungsi sebagai panduan untuk menyelesaikan sengketa. Pembahasan selanjutnya mengenai negara hukum atau yang disebut dalam bahasa Belanda yaitu Rechtsstaat adalah konsep yang menekankan pentingnya hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Dalam negara hukum juga semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga tidak ada kekuasaan yang bersifat sewenang-wenang. Prinsip ini juga menjamin bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum, dan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Dengan demikian, negara hukum yang berfungsi sebagai jaminan bagi keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Konsep negara hukum juga mencakup prinsip pemisahan kekuasaan, di mana kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif beroperasi secara independen untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ini juga, peradilan memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Negara hukum bukan hanya sekedar sistem legal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial yang mendasari hubungan antara pemerintah dan warga negara. Selanjutnya mengenai Pancasila sebagai sumber hukum, yang dimana Pancasila sebagai dasar negara Indonesia berfungsi tidak hanya sebagai pandangan hidup bangsa, melainkan juga sebagai sumber hukum yang fundamental. Sebagai sumber hukum, Pancasila memberikan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi pedoman dalam pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini juga, Pancasila berperan sebagai norma dasar yang mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa, memastikan bahwa semua kebijakan dan undang-undang yang dibuat selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, seperti keadilan sosial, persatuan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebagai sumber hukum, Pancasila juga menjadi acuan bagi pengembangan hukum positif di Indonesia. Setiap undang-undang yang disusun harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila agar dapat diterima oleh masyarakat dan mendukung terciptanya keadilan serta kesejahteraan. Selanjutnya mengenai asas legislatif, yang dimana merupakan prinsip dasar yang menjadi landasan dalam proses pembuatan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di suatu negara. Asas ini menekankan bahwa semua peraturan yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mencerminkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, asas legislatif berfungsi untuk memastikan bahwa proses legislasi dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, sehingga setiap suara masyarakat dapat terdengar dan diakomodasi dalam kebijakan publik. Selain itu, asas legislatif juga mencakup prinsip pemisahan kekuasaan, di mana kekuasaan untuk membuat undang-undang dipegang oleh lembaga legislatif yang independen. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa hukum yang dibuat tidak hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok, tetapi juga menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya, kebebasan bertindak hukum administrasi negara, yang dimana merujuk pada hak dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dan pejabat administrasi untuk mengambil keputusan dan tindakan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Konsep ini penting karena memberikan ruang bagi pemerintah untuk beradaptasi dengan dinamika masyarakat dan lingkungan, serta untuk merespon kebutuhan publik secara efektif. Namun, kebebasan ini juga dibatasi oleh hukum, sehingga tindakan yang diambil harus selalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip keadilan. Dalam praktiknya, kebebasan bertindak ini harus dijalankan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan hak-hak individu. Pemerintah diharapkan untuk bertindak secara transparan dan akuntabel serta mempertimbangkan masukan dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, sumber hukum material yang merujuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi substansi dan isi dari hukum, yang mencakup nilai-nilai, norma-norma, dan prinsip-prinsip yang ada dalam masyarakat.
Berbeda dengan sumber hukum formal yang berupa dokumen atau peraturan yang diakui secara resmi. Sumber hukum material lebih menekankan pada konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang membentuk hukum itu sendiri. Misalnya, nilai-nilai keadilan, kepentingan umum, dan etika masyarakat menjadi elemen penting dalam pengembangan dan penerapan hukum. Peran sumber hukum material sangat signifikan dalam membentuk kebijakan publik dan undang-undang. Dengan memahami konteks sosial dan kebutuhan masyarakat, pembuat kebijakan dapat menciptakan peraturan yang lebih relevan dan efektif. Selain itu juga, sumber hukum material membantu memastikan bahwa hukum yang diterapkan tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan realitas kehidupan masyarakat. Selanjutnya, sumber hukum formal yang merupakan dokumen atau norma yang diakui secara resmi dan memiliki kekuatan hukum untuk mengatur perilaku masyarakat dan pemerintah. Dalam sistem hukum, sumber hukum formal mencakup berbagai jenis peraturan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah, dan keputusan pengadilan. Sumber-sumber ini menjadi acuan utama dalam penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi individu dan lembaga dalam berinteraksi dengan pemerintah. Peran sumber hukum formal sangat penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya sumber hukum yang jelas dan terstruktur, tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan hak-hak warga negara dapat dilindungi. Sumber hukum formal juga memastikan bahwa setiap kebijakan publik diambil berdasarkan prosedur yang sah dan transparan. Selanjutnya, sumber-sumber hukum dalam pengertian sosiologis dan sejarah. Dalam pengertian sosiologis merujuk pada norma, nilai, dan praktik yang hidup dalam masyarakat dan mempengaruhi pembentukan hukum. Hukum dalam konteks ini dianggap sebagai cerminan realitas sosial yang berkembang, sehingga sumber hukum sosiologis mencakup kebiasaan, tradisi, dan kebutuhan masyarakat. Dengan memahami aspek sosiologis, hukum dapat dirancang agar relevan dan responsif terhadap dinamika sosial yang ada. Sementara itu, sumber hukum dalam pengertian sejarah merujuk pada dokumen atau peraturan yang memiliki legitimasi historis dan menjadi dasar pembentukan hukum di masa kini. Ini mencakup konstitusi, undang-undang lama, atau dokumen penting lain yang membentuk kerangka hukum suatu negara. Selanjutnya, asas-asas hukum administrasi negara yang merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Salah satu asas utama adalah asas legalitas yang menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku. Ini memastikan bahwa tidak ada tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah terhadap warga negara, serta menjamin kepastian hukum. Asas ini juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan administrasi. Selain asas legalitas, terdapat pula asas proporsionalitas yang mengharuskan tindakan pemerintah untuk seimbang dan tidak berlebihan dalam mencapai tujuan tertentu. Asas ini penting untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Di samping itu, asas kepastian hukum dan asas keadilan juga menjadi landasan penting dalam hukum administrasi negara, yang bertujuan untuk menciptakan perlindungan bagi masyarakat, serta memastikan bahwa setiap kebijakan publik dapat diterima secara adil. Selanjutnya, skema sumber-sumber hukum administrasi negara. Sumber-sumber hukum administrasi negara dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis yang saling melengkapi dan berfungsi sebagai landasan bagi pelaksanaan tugas pemerintahan. Pertama, sumber hukum formal mencakup peraturan perundang-undangan yang diakui secara resmi, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan. Sumber-sumber ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi tindakan administrasi negara dan memastikan kepastian hukum bagi masyarakat. Kedua, sumber hukum material yang mencakup nilai-nilai, norma, dan praktik sosial yang mempengaruhi substansi hukum. Ini termasuk kebiasaan masyarakat dan prinsip-prinsip etika yang menjadi acuan dalam pembentukan peraturan. Selain itu, sumber hukum sosiologis dan sejarah juga memainkan peran penting. Sumber sosiologis menyoroti konteks sosial yang membentuk hukum, sedangkan sumber sejarah memberikan perspektif tentang evolusi hukum dari waktu ke waktu. Itu tadi adalah pembahasan mengenai sumber-sumber hukum administrasi negara. Oleh karena itu, saya ingin menutup pembahasan terkait materi tersebut. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam membahas materi tersebut. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.